kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berjumpa secara virtual pada sore hari ini untuk dapat melangsungkan acara penyambutan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 jalur beasiswa di Universitas Bangunan Jaya. Kami ucapkan selamat datang kepada para mahasiswa peraih beasiswa unggulan, ASAK, dan KIP kuliah tahun 2020-2021, dan juga selamat datang kepada Ibu Linawati Limantara PhD, selaku Rektor Universitas Bangunan Jaya, Bapak Agustinus Agustiwan STMT, selaku Wakil Rektor 1 Universitas Bangunan Jaya, Bapak Edi Yusuf PhD, selaku Wakil Rektor 2 Universitas Bangunan Jaya, Bapak Dr. Hendy Tanadi STMT MBA, selaku Dekan Fakultas Humaniora dan Bisnis Universitas Bangunan Jaya. Kami sampaikan selamat datang juga kepada Bapak Ibu Kaprodi dan dosen, serta Kepala Bagian Marketing Promotion, Humas, dan Biro Pendidikan. Kami haturkan doa, semoga Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa senantiasa sehat dan selalu semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Pertama-tama, izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada sore hari ini. Acara pertama adalah pembukaan, acara kedua adalah doa pribadi, acara ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara keempat adalah sambutan dari Kepala Bagian Biro Kemahasiswaan dan Alumni, acara kelima adalah sambutan dari Dekan Fakultas, acara keenam sambutan dari Wakil Rektor 1, acara ketujuh sambutan dari Wakil Rektor 2, acara ke-8 adalah sambutan perwakilan mahasiswa penerima beasiswa 2020. Yang ke-9 sambutan Rektor Universitas Bangunan Jaya. Yang ke-10 sharing session dan tanya jawab. Yang ke-11 foto bersama dan yang ke-12 adalah penutup. Untuk memulai acara ini, marilah pertama-tama kita berdoa memohon ridho Tuhan yang Maha Esa agar acara ini dapat berjalan dengan lancar menurut agama, kepercayaan masing-masing di tempat masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, untuk memulai acara, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin mohon untuk mengambil sikap tubuh yang baik dan meletakkan tangan kanan di dada kiri, seperti ini, saat menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Pembangunan Jaya kepada Bapak Fauzan Joko Sularto Eskom. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Eka. Selamat sore teman-teman rekan-rekan mahasiswa semuanya. Selamat sore Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen, dan rekan-rekan pendik. Selamat sore juga Bapak dan Ibu pimpinan. Kami ingin menyampaikan pertama selamat datang kepada para mahasiswa
melalui jalur beasiswa di UPJ. Kami ingin melaporkan juga bahwa tahun 2020 ini ada 62 mahasiswa yang masuk melalui jalur beasiswa, baik itu beasiswa akademik, yaitu melalui nilai rapot, kemudian jalur non-akademik, yaitu jalur prestasi non-akademik, ya, baik dari olahraga, seni, dan maupun non-akademik lain, kemudian beasiswa dari organisasi ketua OSIS dan MPK, beasiswa dari ASAK atau Ayo Sekolah, Ayo Kuliah, dan beasiswa KIP Kuliah. Totalnya berjumlah 62 yang tersebar di 10 prodi yang ada di UPJ. Jumlah 62 ini menambahkan 52 mahasiswa ongoing dengan program yang sama yang kita mulai programkan sejak tahun 2016 hingga tahun ini, jadi totalnya ada 114 mahasiswa. Kepada mahasiswa baru jalur beasiswa, kami mengharapkan bahwa kehadiran kalian dapat memberikan manfaat baik bagi kalian dan juga bagi UPJ. Harapan dari UPJ kepada kalian tentunya ada beberapa hal, yaitu yang pertama dan utama adalah catatan nilai akademik harus tetap dipertahankan dengan baik sesuai dengan persyaratan beasiswa kalian. Kemudian kami juga minta kepada kalian semua untuk tetap menjaga nama baik UPJ, baik di keluarga, di lingkungan, baik di pergaulan kalian, di lingkungan maupun di kampus dan di daerah asal, karena banyak mahasiswa barunya berasal dari luar daerah dari seluruh Indonesia. Kemudian kita harapkan nanti juga para mahasiswa ini ikut turut mengharumkan nama UPJ, baik atas nama prodi maupun universitas dalam berbagai kegiatan kompetisi atau lomba, mungkin juga ada hibah-hibah mahasiswa, baik di tingkat wilayah, nasional maupun internasional. Kemudian juga terutama kepada mahasiswa-mahasiswa yang melalui jalur OSIS, kita harapkan tetap partisi aktifnya membangun organisasi kemahasiswaan di internal UPJ, di tingkat prodi, ada HIMA, di tingkat universitas ada BEM, kemudian ada juga UKM, kita harapkan kalian ikut aktif di sana, maupun di organisasi luar UPJ. Demikian kami sampaikan kepada laporan dan harapan kepada laporan kami kepada pimpinan dan harapan kepada para mahasiswa. Kami ucapkan terima kasih dan jangan lupa juga sedikit promosi untuk like Instagram UPKAL dan YouTube-nya juga, karena nanti akan banyak sekali informasi-informasi kemahasiswaan. Selain kami kirimkan melalui email, kita sampaikan juga melalui Instagram-nya Biro Kemahasiswaan. Demikian, selamat sore, terima kasih. Terima kasih Bapak Fauzan atas sambutan dan laporannya. Selanjutnya akan ada sambutan dari Dekan Fakultas Humaniora dan Bisnis kepada Bapak Dr. Hendy Tanadi, STM PMBA. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Terima kasih, Ibu. Panjang lebar sudah dijelaskan Pak. Ya, datang kepada seluruh mahasiswa baru penerima beasiswa UNGIP kuliah dan penuh keramahan teman-teman, ya tentunya keberadaan semua yang menjadi bagian dari FHBJ dan FPD menjadi turut apa yang ditentukan jalanan hidup teman-teman dan tentunya kontribusi teman-teman berkuliah di UPJ akan sejarah UPJ nanti ke depan. Ya, bahwa bagi sungguh teman-teman patut bersyukur, beruntung menjadi sedikit ribuan orang terpilih mendapatkan beasiswa melanjutkan pada jenjang di UPJ. Jadi selamat teman kepada Kaprodi dan
Saya pikir mari kita, Bapak Ibu, anak berprestasi ini ya dengan hangat, dengan tangan terbuka, ya para mahasiswa baru ini datang dengan pengetahuan, datang dengan pengalaman, dengan prestasi yang mereka miliki sebelum bergabung PJ. Mereka pun datang memberikan kontribusi untuk juga membawa harapan kita bawa ke di sarjana sesuai dengan keinginannya belum UPJ. Mari kita dampingi mereka dalam mewujudkan cita-citanya. Semoga selama ke depan. Ya. Baik, untuk itu kita akan melanjutkan acara kita. Selanjutnya kita akan mendengar sambutan dari Wakil Rektor 1 Universitas Pembangunan Jaya kepada Bapak Agustinus Agustiawan STMT. Kami persilahkan, Pak. Terima kasih, Mbak Ika. Selamat sore, Ibu Rektor, Pak Edi Yusuf, Wakil Rektor Operasional, Pak Fausan Joko, Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni, serta Bapak Ibu dosen yang saya hormati, juga Pak Hendi, Dekan FAB. Pertama-tama saya ucapkan selamat bergabung kepada para mahasiswa baru UPJ, tentunya adalah mahasiswa yang masuk melalui jalur beasiswa unggulan, KIP kuliah dan ASAP. Saya ucapkan selamat kalian meraih beasiswa untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi, yaitu di Universitas Pembangunan Jaya. Tentunya dalam kesempatan yang tidak biasa ini, penyambutan hanya bisa kita lakukan secara daring. Nah, mungkin di beberapa minggu yang sudah berjalan, kalian juga sudah merasakan kegiatan perkuliahan, bagaimana kuliah berjalan secara daring juga. Tidak panjang lebar, saya ucapkan selamat bergabung para mahasiswa dengan talenta yang luar biasa ini. Semoga selama masa studi di UPJ juga membawa nama harum bagi UPJ di kancah nasional. Selamat bergabung, selamat sore, dan terima kasih. Terima kasih Bapak Agus atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Wakil Rektor 2 Universitas Pembangunan Jaya kepada Bapak Edi Yusuf PhD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Eka. Selamat sore Bapak Ibu, Bu Sinta, Pak Agus, Pak Hendi, Pak Fausan, ada Mbak Eka, Mbak Mega juga, Bapak Ibu dosen, dan teman-teman mahasiswa ya. Bergabung beberapa dari kalian mungkin pernah ketemu dengan saya waktu interview, mungkin ya, ada beberapa juga enggak. Memang kita nggak pernah bertemu muka, mudah-mudahan ini menjadi kancah kita untuk menjalin keakraban ya antara mahasiswa dan mereka semua, karena sudah menjadi bagian dari situs akademika di UPJ. Tadi Pak saya sampaikan kejadian yang luar biasa, pandemi ini tentunya juga memerlukan solusi yang luar biasa, maka kita juga selalu berinovasi untuk bertemu secara daring. Saya nggak akan banyak lebar deh, karena yang lebih penting mungkin sharing dari kakak-kakak siswa ya. Lebih penting saya hanya mengucapkan selamat datang, selamat berkarya. Tentunya berbeda situasi antara sekolah dan kuliah. Kuliah sudah lebih mandiri, karena itu disebut mahasiswa ya, bukan siswa aja. Jadi begitu aja mungkin Mbak Eka, saya kembalikan ke Mbak India. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari mahasiswa beasiswa kita. Akan ada 2 perwakilan mahasiswa, yaitu Ipan Dwi Ananto dan Ina Iskandar. Kepada Ipan Dwi Ananto, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Rektor Universitas Pembangunan Jaya, Ibu Dinawati Limantara PhD. Yang saya hormati, Wakil Rektor 1 Universitas Pembangunan Jaya, Bapak Agustinus Agustiawan STMT. Yang saya hormati, Wakil Rektor 2 Universitas Pembangunan Jaya, Bapak Edi Yusuf PhD. Yang saya hormati, Dekan Fakultas Humaniora dan Bisnis Universitas Pembangunan Jaya, Bapak Dr. Hendi Tanadi STMT MM MBA. Yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Program Studi Universitas Pembangunan Jaya. Yang saya hormati,
Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Pembangunan Jaya, Bapak Fauzan Joko Sularto, Eskom. Yang saya hormati perwakilan-perwakilan dari Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Pembangunan Jaya, yang saya sayangi, dan teman-teman saya, mahasiswa baru Universitas Pembangunan Jaya, penerima beasiswa unggulan, beasiswa ASAP, dan skip kuliah. Untuk mengawali sambutan ini, tak lupa kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kasih sayangnya pada kita semua, sehingga sampai sehari ini kita masih tetap diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan bisa berkumpul bersama secara virtual. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, karena hanya beliaulah sebagai suri tauladan dalam hidup ini. Sehingga kita dapat mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Semoga kita tergolong umat beliau yang mengikuti jejaknya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ifat Dwiananto, mahasiswa program Studi Sistem Informasi tahun akademik 2020. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Universitas Pembangunan Jaya atas kepercayaannya kepada kami, berupa berbagai macam beasiswa. Kami berharap kita semua dapat berkolaborasi untuk menjalankan amanah tersebut. Terima kasih juga kami ucapkan untuk kehangatan dari keluarga besar Universitas Pembangunan Jaya dalam menyambut kami. Dimulai dari acara Prima 2020 sampai di acara penyambutan mahasiswa baru Universitas Pembangunan Jaya, penerima beasiswa unggulan, ASAP, dan skip kuliah. Untuk teman-teman, kita adalah angkatan yang spesial. Mengapa? Karena di era 2020 ini, kita adalah angkatan pertama yang menyelesaikan masa-masa SMA dan memulai kuliah di masa pandemi COVID-19. Karena itu, kita adalah angkatan pertama yang memulai kuliahnya secara daring, tatap layar, bukan tatap muka. Saya mengutip perkataan dari Sidi Baik. Dahulu, nama besar kampus disebabkan oleh kehebatan mahasiswanya. Sekarang, mahasiswa ingin hebat karena nama besar kampusnya. Kita harus sadar bahwa kita memerlukan perubahan. Oleh karena itu, saya pribadi mengajak semua mahasiswa baru Universitas Pembangunan Jaya untuk menjadi agent of change. Kita semua harus berkolaborasi untuk mendobrak dan mengubah pemikiran tersebut. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita harus melakukan yang terbaik, 100% effort dan keyakinan. Buang semua keraguan, satukan langkah dan keyakinan. Pandang lurus ke depan. Kita memiliki tujuan yang satu, yaitu menjunjung nama besar kampus kita bersama, Universitas Pembangunan Jaya. Akhirul kalam, sekian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih Ifat atas kata sambutannya. Selanjutnya akan ada kata sambutan dari Ina Iskandar. Kepada Ina Iskandar kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada kakak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Rektor Universitas Pembangunan Jaya, Ibu Linawati Limantara. Yang terhormat Wakil Rektor Universitas Pembangunan Jaya, Bapak Agustinus Agus Setiawan SMT. Yang terhormat Wakil Rektor Universitas Pembangunan Jaya, Edi Yusuf PhD. Yang terhormat Dekan Fakultas Humaniora dan Bisnis, Bapak Hendi Tanadi STMTE. Yang terhormat Kepala Bagian BKAL, Bapak Fauzan Joko Ekom. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen, kakak tingkat yang saya cintai, dan rekan-rekan seperjuangan mahasiswa baru UPJ 2020 yang berbahagia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ina Iskandar dari Program Studi Akuntansi 2020 sebagai perwakilan mahasiswa baru penerima beasiswa KIP Kuliah UPJ. Ucapan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih sayangnya kami diperkenankan untuk mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Pembangunan Jaya. Beasiswa bagi kami bukan hanya sekedar pemberian saja, akan tetapi ada tanggung jawab yang berat yang harus dijalankan sebagai mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri, mengeksplorasi lautan ilmu yang tak terbatas, dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi lingkungan serta negara. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada
Universitas Pembangunan Jaya yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada kami untuk menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh di kampus entrepreneur ini. Tidak lupa pula kepada kakak-kakak tingkat kami, saya dan rekan-rekan seperjuangan memohon bimbingannya dan arahannya dari kakak-kakak supaya kami menjadi mahasiswa yang sesuai dengan nilai dan etika yang ada di UPJ. Bun, saya sampaikan kepada rekan-rekan, selamat dan semangat. Mari bersama-sama berproses dan menyelami lautan ilmu yang sangat luas di kampus UPJ ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ina atas sambutannya. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Rektor Universitas Pembangunan Jaya kepada Ibu Linawati Limasara PhD. Kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Mbak Eka, rekan-rekan yang saya kasihi, serta juga Bapak, Ibu, pimpinan universitas, fakultas, maupun program studi yang hadir pada sore hari ini. Izinkan saya share screen. Sudah bisa dilihat? Belum? Sudah. Sudah. Ya. Nah, rekan-rekan yang saya kasihi, tadi sambutan yang disampaikan oleh Iva dan Ina itu sangat impresif sekali ya. Jadi bahwa beasiswa itu memang satu hadiah, tetapi justru ada tanggung jawab yang besar begitu bagi siapapun yang menerima beasiswa itu. Dan sebenarnya beasiswa itu memang kendaraan yang mempermudah kita, ya, mempermudah kita di dalam kita belajar, karena kita tidak perlu seperti teman-teman yang lain yang tidak mempunyai beasiswa, mungkin harus bersusah payah membantu orang tua, kemudian harus memikirkan, pikirannya terbelah istilahnya ya. Selain fokus pada kuliah, tapi juga harus memikirkan jangan-jangan ada kekurangan dana dan sebagainya. Jadi beasiswa itu adalah satu kendaraan yang kita pakai untuk mencapai satu tahapan yang harapannya adalah lebih baik daripada mereka-mereka yang tidak mempunyai kesempatan mendapatkan beasiswa. Nah, saya ingin mengangkat satu figur ya yang sebenarnya bisa teman-teman lihat, karena teman-teman adalah masyarakat milenial, pasti kenal sekali dan banyak memakai WhatsApp ya. Dan Jankom ini adalah pendiri atau CEO daripada apps yang sangat terkenal, yang sangat kita sering pakai ini, begitu. Dan dia tidak punya kemewahan seperti teman-teman sekalian. Jadi dia berasal dari Ukraina, kemudian dia pada usia 16 tahun dia harus menjadi imigran. Artinya dia itu adalah orang yang terpaksa melarikan diri begitu ya dari negaranya karena kondisi negara yang sangat sulit, dan dia masuk ke satu negara, ke Amerika, yang tantangannya juga lebih luar biasa. Singkat kata, sebenarnya pada usia 20 tahun, lebih tua sedikit daripada kalian, dia sudah yatim piatu. Jadi bayangkan yatim piatu berada di negara asing yang tidak dia kenal, dan negara itu kompetitifnya luar biasa begitu. Tapi kalau kita lihat, Jankom ini sudah menjadi orang terkaya di Amerika yang masuk 100 besar, urutan ke-62 pada tahun 2014. Dan sekarang tentunya sudah jauh lebih baik lagi. Begitu. Nah, sebenarnya apa yang saya ingin katakan di dalam poin ini? Yang saya ingin katakan sebenarnya ada hal yang menyebabkan si Jankom itu bisa sukses di dalam melewati masa-masa yang sangat sulit. Ya, jadi
apa yang menjadi kekuatan dia? Kekuatan dia itu adalah sikap dan nilai-nilai yang Jankom miliki dan yang dia hidupi, begitu. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kepintaran rekan-rekan, mungkin rekan-rekan punya nilai rapot yang sangat tinggi, itu hati-hati. Karena ketika masuk kuliah, suasana belajar yang berbeda, itu menyebabkan kondisi Anda yang sangat cerdas, sangat cemerlang pada saat SMA atau SMK bisa balik menjadi sangat jelek. Nah, sebaliknya teman-teman yang mungkin biasa-biasa saja pada saat katakanlah di SMA itu bisa terputar balik. Karena apa? Karena pola belajar di perguruan tinggi itu sangat berbeda. Di perguruan tinggi dibutuhkan kemandirian karena sudah tidak lagi diajarkan, dibimbing seperti pada masa SMA. Nah, adaptasi seperti ini sangat membutuhkan sikap atau kekuatan karakter daripada rekan-rekan sekalian. Tidak bisa lagi cengeng, kasarnya seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada poin yang menyebabkan Jankom ini bisa menjadi orang kaya yang 100 besar, itu adalah namanya working mentality. Nah, working mentality itu jangan dianggap bahwa, saya kan masih mahasiswa, saya belum perlu bekerja, saya tidak membutuhkan working mentality ini atau mentalitas kerja. Tapi pengertian kerja itu adalah belajar. Kerja itu adalah bagian dari tugas tanggung jawab kita. Nah, jadi buat rekan-rekan mahasiswa, kerja kalian adalah belajar, berkarya, berprestasi. Itu adalah mentalitas kerja yang harus kalian kembangkan. Nah, mentalitas kerja yang seperti apa yang membuat Jankom itu berhasil? Itu adalah mentalitas kerja yang tidak minta disuapin, yang tidak menuntut dengan konsep how to get gitu ya. Pokoknya saya harus dapat fasilitas ini, saya harus dapat itu, baru saya bisa berhasil. Tidak. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang berhasil, itu adalah orang-orang yang mampu menerobos. Tadi dikatakan oleh Iva sebagai agent of change, ya, agen-agen perubahan. Agen-agen perubahan itu berarti orang-orang yang tidak pernah berada di comfort zone. Orang-orang itu adalah menerobos, tidak manja, tidak moody, tidak gampang diombang-ambingkan perasaannya, kemudian dia gagal sendiri. Itu tidak, gitu ya. Nah, kemudian yang paling penting lagi itu adalah kapasitas belajar. Tadi baik Iva maupun Inam menekankan tentang kampus entrepreneurship. Kita mempunyai apa yang disebut dengan pentahelix. Jadi ada unsur akademik, ada unsur Jaya Group, ada unsur pemerintah Pemprov DKI, kemudian ada komunitas Bintaro, dan ada kemudian juga media, Jawa Pos dan Tempo. Itu menjadi satu grup bersama-sama dengan UPJ. Tapi itu tidak akan menghampiri kita. Yang harus kita lakukan itu adalah kita menghampiri kondisi itu. Jadi artinya kita yang proaktif untuk memasuki lingkungan belajar di mana kita punya peluang-peluang itu. Ya, tentunya Jaya Group dan lain sebagainya itu menyediakan diri. Tapi proaktif kalian dan unjuk kerja atau working mentality kalian itu akan menentukan bagaimana UPJ menjadi ladang belajar, menjadi rumah belajar kalian. Ya, nah jadi pastinya kalian perlu memakai kreativitas kalian, kemudian kalian juga harus mengembangkan kemampuan komunikasi dan networking, ya. Bahwa keberhasilan kita itu tidak bisa diandalkan kalau kita one man show atau sendirian, kita bekerja sendiri saja. Tapi kita harus pakai kesempatan selama perkuliahan ini bernetworking tidak hanya di UPJ, bahkan di perguruan tinggi lain. Caranya apa?
Caranya melalui lembaga kemahasiswaan, di mana kalian bisa masuk di BEM, di BPM, dan kemudian mempunyai kesempatan bertemu dengan rekan-rekan mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Itu akan menolong kalian semua, sehingga pada akhirnya kalian akan dimampukan untuk mewujudkan masa depan yang cemerlang. Tidak pernah ada masa depan cemerlang yang dikerjakan secara instan, secara mudah. Kalian harus bangun mindset digital karena ini adalah eranya. Kemudian kalian juga harus membangun mindset global. Jangan kemudian kalian hanya berpikir seperti katak dalam tempurung, mengatakan kami ingin tetap menjadi hanya Indonesia atau hanya daerah tertentu, tetapi kemudian kalian menutup mata terhadap peluang-peluang globalisasi, itu akan membuat kalian tidak berkembang. Nah, singkat kata, rekan-rekan, pada akhirnya UPJ akan menjadi rumah belajar bagi kalian untuk menajamkan aspek attitude kalian, menajamkan aspek skill kalian, dan aspek ilmu pengetahuan kalian. Tapi di atas segalanya, kita bisa punya skill yang sangat bagus, kita mempunyai pengetahuan yang luar biasa, kalau attitude kita, khususnya adalah working mentality kita, sikap kita, nilai kita, kapasitas belajar kita, tidak kita besarkan, tidak kita kembangkan, maka kita tidak akan mampu menjadi agen-agen perubahan. Nah, harapan saya kalian mulai mengatur baseline kalian, start kalian seperti apa, dan kalian melihat ke ujung. Kalian 4 tahun lagi ingin jadi seperti apa. Dan hidupilah itu dengan sebaik mungkin, dengan melakukan pencapaian-pencapaian prestasi, dengan ketekunan-ketekunan yang ada, memakai semua sarana-prasarana dan kesempatan untuk benar-benar menjadi manusia jaya yang membanggakan diri sendiri, keluarga, UPJ, dan tentunya bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu Sinta atas kata sambutan yang sangat menginspirasi dan memotivasi kita semua. Baiklah, selanjutnya sampailah kita pada rangkaian acara sharing session. Pada rangkaian ini akan dipandu oleh Bapak Fauzan Joko Soelarto. Kepada Pak Fauzan, saya persilahkan Pak. Baik, terima kasih Mbak Eka. Jadi nanti akan ada beberapa kakak senior yang sharing tentang pengalamannya sebagai mahasiswa beasiswa dan segala macam. Silakan nanti mahasiswa baru boleh untuk bertanya baik via nanti raise hand atau nanti bisa juga via kolom chat. Ada beberapa mahasiswa yang sudah siap, barangkali yang tadi di awal sudah diajak dibahas sedikit. Jihad, Muhammad Jihad, bisa langsung share sekarang? Sharing? Oke, saya Pak ya? Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Fauzan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk membagikan pengalaman tentang bagaimana ketika dari awal mendapatkan beasiswa. Mungkin teman-teman semua selamat kepada teman-teman semua. Ini suatu pencapaian banget. Ingat, benar kata teman-teman tadi, beasiswa itu ya kita ini kayak kata Ibu Sinta tadi, kayak mobil itu dibantu, kita itu dengan beasiswa ini dipermudah. Tapi ada pencapaian-pencapaian tertentu yang teman-teman semua harus ingat bahwa kita mendapatkan beasiswa berarti kita juga harus memberikan yang terbaik dalam segala bidang. Ingat, kita adalah penerima beasiswa berarti kita juga harus berkontribusi kepada universitas yang kita cintai ini. Mungkin kalau berbagi pengalaman, teman-teman semua mungkin awalnya bakalan kayak ngalamin culture shock atau culture lag ketika awalnya dulu yang masa SMA masih kayak diatur, masih teman-teman gurunya yang minta-minta untuk nagih-nagih tugas. Tapi ketika masa di mahasiswa, masa kuliah, kalian akan mengalami perbedaan yang besar. Mungkin teman-teman juga sudah mulai merasakannya. Mulai ternyata tugas udah segini banyaknya atau
ada hal-hal lain seperti kayaknya, oh ternyata saya harus belajar tentang dosen A, dosen B, dosen C. Teman-teman semua jangan takut, jangan merasa minder atau apa. Itu semua bagian proses. Tenang aja. Kalian yang penting tetap berusaha semaksimal mungkin beradaptasi. Kemarin ada nih Pak yang nanya di grup juga kan tentang JSDP, kayak takut banget seolah-olah JSDP itu nggak terpenuhi, atau nanyanya bagaimana tentang cara cepat dapat JSDP. Itu ada yang nanya gitu. Teman-teman semua itu juga penting, tapi jangan lupa kalian juga harus menikmati prosesnya ya. Jangan sampai kalian terlalu fokus tujuan, kalian sampai memaksakan diri, itu jangan. Karena percayalah, kalian adalah orang-orang hebat. Kalian adalah orang-orang terpilih, kalian adalah orang-orang yang luar biasa. Jadi teman-teman yang sudah hadir di sini adalah orang-orang yang wow banget, yang udah dipilih oleh Universitas Pembangunan Jaya. Sama kayak teman-teman semua, pertama kali saya juga dulu waktu pas dapat beasiswa, pertama datang ke Universitas Pembangunan Jaya, itu bingung banget. Karena nggak punya teman, nggak punya relasi, kenal hanya dulu itu tahunya cuman ya kayak yang ngewawancara kayak Pak Edi tahunya, itu doang cuma yang tahunya. Jadi kayak semua itu proses. Akhirnya saya mulai memberanikan diri buat pertama itu cari relasi, berusaha untuk berhubungan dengan sebanyak mungkin orang-orang yang ada di lingkungan kita. Mulai dari teman, kemudian misalnya kayak di marketing, saya kenal Bu DJ, Miss DJ, itu semua proses. Jadi teman-teman semua berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik di proses itu. Bahkan dulu saya juga sama kayak teman-teman, waktu pas awal-awal, saya udah nanya nih ke BAP dulu, Biro Pendidikan sama Rivaldi, itu kita nanya gimana caranya kalau mau magang di situ. Kita nanya, terus kita ke Perpus, Pak, buka lowongan magang nggak? Kita juga, pokoknya banyak deh, ke ICT juga sempat ditanyain, cuman yang berhasil magang itu di BAP dulu. Nah, maksudnya teman-teman semua, kalian juga pasti ada kayak pemikiran gitu ya, apalagi waktu pas tahu tentang JSDP gitu, itu semua bagian dari proses. Jadi teman-teman semua, kalau emang kalian punya skill, punya bakat, kalian merasa mampu untuk melakukan sesuatu, silahkan. Kalian bisa, UPJ itu udah ngasih sumber daya yang luas banget buat kita, menurut saya ya. Saya dulu pernah jadi MC di acara ini, internasional ISO. ISO itu International Skating Open Indonesia 2020. Jadi kayak acara gengsi banget nih, sampai internasional. Dan itu dari mana relasinya? Dari universitas. Jadi kayak saya gabung di SA Marketing, Student Ambassador. Di sana saya dapat informasi. Kemudian saya gabung di UKM, saya juga dapat informasi tentang event-event yang lainnya. Kemudian dari BKL juga, kayak Mbak Eka, Pak Fauzan, itu sering banget kayak ngasih-ngasih kita kesempatan buat misalnya kayak ikut seminar atau ikut kegiatan atau ikut lomba. Nah, kesempatan-kesempatan yang seperti itu teman-teman jangan sampai dilewatkan. Karena apa? Karena itu penting banget untuk pengembangan diri kalian, soft skill kalian. Karena yang kayak gitu nantinya itulah yang akan membuat kalian lebih kenal orang lain, banyak relasi, banyak koneksi. Akhirnya kalian itu bakalan jadi kayak sosok pribadi yang berkarakter. Sehingga kalau kalian nantinya pengen ikut sesuatu atau apa, orang udah tahu, oh misalnya seandainya kalian hebat di bidang tulis menulis, ya udah minimal dari HIMA kalian udah ngasih tahu, misalnya Kak saya dulu kayak siapa tadi, Ina yang itu ya ikut lomba bisnis plan ya. Nah itu bisa banget disalurkan ke mulai misalnya dari HIMA, dari program studi itu kan ada HIMA, mungkin teman-teman udah tahu kan ya HIMA. Nah bisa mungkin mulai dari situ, tanya kakak-kakaknya, Kak kalau saya mau ikut lomba ini kayak gini, saya harus kemana? Karena yang seperti itu sangat penting. Kemudian berkaitan lagi dengan relasi ya, sama teman-teman itu ya jalani aja, cari relasi sebanyak mungkin sama kakak-kakak tingkat, karena kalian bakalan perlu itu.
itu penting sekali, karena nanti kalian mungkin akan bertanya-tanya tentang apakah itu tentang mata kuliah, tentang universitas, atau di luar hal tersebut. Yang jelas, saya cuma pengen berpesan bahwa selama kita masih berada di Universitas Pembangunan Jaya, menerima beasiswa, berikan yang terbaik untuk universitas ini. Karena itulah bentuk kontribusi kita terhadap universitas yang sudah memberikan beasiswa yang luar biasa, bukan main-main gitu. Ya, itu saja mungkin Pak Fauzan. Oke. Dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih sekali Jihad. Luar biasa ya. Saya mau nyebutin prestasi Jihad ini nanti habis waktunya, panjang sekali. Enggak, jangan Pak, jangan. Belum ada apa-apanya Pak. Oke, deh. Tadi sih disebut-sebut sama Jihad soal JSDP. Nah, tentunya kalian semua kan punya kewajiban juga nih JSDP. Selama 4 tahun itu 100. Banyak ya, lumayan ya, banyak ya. Tapi sebenarnya itu nggak apa-apa loh. Ada teman kalian beasiswa juga, beasiswa KIP kuliah, bidik misi, anak tahun 2018, dan sekarang udah 3.000 lebih JSDP-nya, poinnya. Silakan, siapa namanya? Wildan silakan sharing soal bagaimana dapat JSDP. Sekarang dia udah 3.000 lebih JSDP-nya. Oke, baik Pak. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore semuanya. Semoga keadaannya baik-baik saja. Ini di terima kasih buat di Tangerang apa di Sukabumi? Saya di Sukabumi, Pak. Sukabumi, oke. Ya. Baik, perkenalkan saya Rizky Wildan dari Prodi Manajemen angkatan 2017. Oh, 17, sorry. Ya, Pak. Nah, mengenai poin JSDP sebenarnya sih enggak gimana ya, kalau dari saya ya nggak terlalu susah sih, nggak terlalu susah. Gimana kitanya masing-masing kitanya. Kamu dapat nilai sampai sekarang 3.000 itu dari mana aja? Oh ya, nilai 3.000 ini kebanyakan sih dari magang Pak. Poin-poin terbesarnya magang. Nah, magangnya ada magang yang lingkup lokal dan sama lingkup nasional. Untuk nasional, saya yang lingkup lokal pernah magang di BAP, Biro Pendidikan. Nah, poinnya itu 150. Nah, untuk bisa 3 kali lipat, yaitu 3 kali 150, poinnya 450. Nah, posisinya harus beda-beda tiap per 150 jam. Kalau untuk poin lokal magang. Oke, terus yang nasional? Yang nasionalnya saya magang di Sukabumi di PT Aqua. 3 posisi juga, alhamdulillah dapat 750 poin per posisi 200. Jadi itu pas kamu liburan, kamu magang ya, gitu? Pas liburan semester genap ke ganjil. Oke, terus kamu kan aktif organisasi juga? Ya, untuk aktif organisasi saya ikut di UKM bulu tangkis sebagai ketua 2 periode. Alhamdulillah dapat 160 poin dari 2 periode itu. Terus aktif juga ada kewirausahaan seperti ini. Ojek online saya dapat 40 poin per semester. Terus selebihnya sih ikut event-event. Event apa itu? Eventnya seperti ikut event bulu tangkis, event silat pernah juara, alhamdulillah di Bogor. Terus apa lagi ya? Udah sih kebanyakan ya, sisanya sama ini seminar Pak. Oke, terima kasih. Jadi dalam 6 semester dapat 3.000. Jadi kalau di rata-rata 1 semester bisa dapat 500. Padahal kewajiban kalian itu 1 semester paling 125 itu sebenarnya udah cukup. Artinya angka 125 itu jangan dianggap, jangan langsung dipikirkan 1.000-nya, tapi setiap semester kamu
kejar 125 mungkin tidak akan terasa terlalu berat jadinya, ya kan? Oke. Kemudian ada lagi yang mau, sebelumnya ada pertanyaan nggak dari mahasiswa baru? Silakan. Siapa? Saya mau bertanya, Pak. Silakan, Alifa. Ya. Perkenalkan, nama saya Alivia Jihan dari Prodi Ilmu Komunikasi. Mengenai poin JSTP, tadi sudah sharing dan dikasih beberapa arahan dari kakak kelas bagaimana mendapatkannya dengan mudah. Tapi di era generasi saya, tepatnya di masa pandemi ini kan lebih susah untuk seperti magang dan lain-lain hal. Itu kira-kira dari kakak-kakak sendiri ada tips nggak? Terima kasih. Nah, kamu selama pandemi ini masih bisa dapat poin di SPP nggak, Rizky? Kalau saya mungkin ini membuat artikel, Pak. Artikel. Oh, kamu bikin artikel juga? Ya, ada artikel nasional dapat 40 poin. Itu kamu kirim kemana? Kirim ke ini, yang artikel tingkat nasionalnya, Pak. Kantor Pemuda, kalau nggak salah. Ya, intinya sih banyak ya tempat-tempat kayak gitu ya, yang kalian bisa. Jadi banyak juga ternyata poin bisa diraih ketika masa pandemi ini. Jadi jangan khawatir. Di PKL juga banyak juga beberapa teman itu yang magang, meskipun dia tidak ke kantor, dilakukan di rumah, itu di biro kemahasiswaan ada juga. Jadi jangan khawatir soal itu. Pak Fauzan boleh tambah? Ya Bu, silakan Bu. Ya, tadi pertanyaannya penting sekali ya. Kalau di Instagram itu ada beberapa IG yang tentang lomba. Ya, jadi dia nayangkan lomba dan lombanya itu semuanya daring. Jadi misalnya menciptakan puisi, menulis cerpen, lomba tentang wawasan Nusantara dan sebagainya. Jadi memang banyaknya kan kamu dari Ilkom ya tadi ya, jadi kan cocok nih untuk menulis istilahnya seperti itu. Nah jadi coba cari dengan searching di IG saja, itu ada khusus Instagram yang tentang lomba-lomba. Nah itu lombanya banyak sekali dan itu hampir tiap hari itu ada lomba baru. Nah kalau kita rutin lomba terus menang, rutin lomba menang, poinnya itu kan dapat sertifikat. Kemudian itu ngumpulin poin, itu salah satu ya. Terus kemudian yang kedua yang sekarang lagi marak karena ini masa daring, itu adalah banyaknya seminar-seminar yang gratis ya. Banyaknya minta ampun, itu bisa diminta juga lewat BKAL. Nah, kemudian seminar gratis itu kalian ambil yang levelnya nasional atau internasional. Salah satunya adalah RoterAct. Rotary Club itu ada namanya RoterAct. Nah, RoterAct UPJ itu sudah mulai terbentuk ya istilahnya ya, dibantu oleh Rotary Distrik 3410 gitu kan. Nah, mereka itu selalu posting seminar-seminar. Nah, nanti gimana caranya kalian membuktikan diri kalian hadir di seminar itu. Misalnya kamu ambil screenshot waktu seminar, ya kan? Kan kayak acara begini aja kan nanti ada fotomu, terus kamu ambil screenshot, kemudian ada bukti, bila perlu bagaimana caranya dapatkan sertifikat. Nah, seringkali kadang-kadang mereka punya sertifikat gratis, e-sertifikat, kita harus daftar. Nah, itu saja sudah ngumpulin banyak. Kalau tiap hari bisa ikut satu, mungkin nanti sebelum semester berakhir sudah 500 poin atau 1000 gitu, ya. Baik, masih ada beberapa mahasiswa yang mau sharing ini. Kayak ada Aryo. Aryo ini mahasiswa 2018, teknik sipil, tapi dia itu aktivis organisasi. Coba sharing, Aryo. Ya, baik. Terima kasih Pak Fauzan. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Ibu Sinta dan juga jajaran lainnya. Perkenalkan, teman-teman, aku Aryo Caksono dari mahasiswa program studi Teknik Sipil Angkatan 2018. Mungkin tadi teman-teman sudah sharing sebelumnya ada Jihad dari Ilmu Komunikasi dan juga ada Bang Wildan dari Manajemen. Nah, kalau di sini mungkin aku lebih, karena aku
mungkin kata Pak Fauzan tadi aku aktif nih, memang aku menyatakan kalau aku aktif, aku mengikuti banyak kegiatan yang diadakan di Universitas Muhammadiyah, salah satunya organisasi dan juga kepanitiaan lainnya. Mungkin kalau dari aku, tipsnya sih seperti ini, sharingnya, kalian boleh kalian sebagai penerima beasiswa, tapi tidak diindahkan dalam artian kalian tidak hanya fokus ke skill akademik kalian, tapi kalian juga tetap harus bisa mempertimbangkan ke segi bidang lainnya. Dalam artian maksudnya seperti ini, ada namanya soft skill dan juga hard skill. Ada yang kalian fokus di akademik dan juga non akademik. Nah, karena aku juga di sini akademik gitu kan, tapi aku juga pengen nih bisa membalancekan di non akademik. Oleh karena itu aku di UPJ ini aktif. Maksudnya aktif adalah aku ikut banyak kegiatan. Contohnya kalau teman-teman tahu, pas kalian pertama kali masuk, pasti kalian ikut prima dong, gitu kan. Nah, teman-teman, selain kalian bisa fokus di akademik, kalian juga bisa ikut nih kontribusi di kegiatan-kegiatan, contohnya prima. Kalian juga bisa ikut kepanitiaan. Nah, kalau misalkan kalian ternyata suka nih organisasi, kalian bisa ikut organisasi yang ada di UPJ. Contohnya ada lembaga BPM, ada BEM, dan juga HIMA dari setiap prodi. Nah, kenapa sih aku menceritakan tentang kontribusi kita? Karena kita tahu tadi sebelumnya bahwa kita sebagai penerima beasiswa memiliki kontribusi. Tidak hanya kontribusi dalam bentuk pendidikan, ataupun IPK dan lain-lain, tapi kita juga bisa kontribusi secara langsung dengan usaha kita, waktu kita juga, gitu teman-teman. Alangkah lebih baiknya sih menurut aku, teman-teman harus aktif nih ke depannya. Memang pasti kalian nantinya akan ada culture shock yang dibilang oleh Jihad, tapi kalian bisa nih selagi menjalankan proses menerima culture shock ini, kalian bisa mengembangkan potensi kalian, mencari passion kalian, seperti itu sih. Dari aku itu aja Pak Fauzan. Oke, terima kasih Aryo. Mungkin yang si lainnya, siapa yang kakak senior yang mau ikut sharing? Silakan. Novita mau? Iya Pak Fauzan, kita mau Ya. sharing tentang apa ini Pak, kan sudah disampaikan sama Aryo dan teman-teman yang lain. Mungkin boleh request aja Pak. Oh gitu, oke. Ya, kamu kan mahasiswa waktu itu dari luar Tangerang ya, dari Jawa Tengah. Ketika datang ke sini, pertama kali dulu seperti apa gitu? Bisa di-sharing? Iya, pertama-tama saya mohon izin dulu kepada Ibu Sinta. Dulu nama saya Dunovita Anggreni, siswa teknik 2018. Saya emang asalnya itu saya dari Semarang, Jawa Tengah. Pas waktu awal saya ke sini emang mengalami shock culture gitu kayak yang dibilang yang sharing tadi pertama. Terus bagaimana sih cara mengatasinya buat bagaimana kita bisa bergaul dengan teman-teman yang lain. Pasti nanti kalian emang akan merasakan bagaimana sih sulitnya mencari teman. Nah, cara dari aku sih buat nyari teman, pertama dari aku bikin ini aja, bikin image ke teman-teman kalau kita itu pinter meskipun aslinya kita itu biasa aja. Dengan cara apa? Dengan cara pas waktu di kelas kita aktif bertanya, kalau ada dosen meminta coba untuk menjawab pertanyaan dari mereka, kita coba aja jawab pertanyaan dari para dosen. Jadi kan teman-teman kalian akan di-miss teman-teman kalian kayak nih, orang ini kayaknya pinter nih. Pasti teman-teman kalian tuh akan tanya-tanya ke kalian bagaimana tentang mata kuliah itu. Terus habis itu lebih ke ini aja sih, mata kuliah yang sulit itu kalian benar-benar pelajarin dan dalamin. Jadi biar teman-teman kalian yang awalnya ngebenci kalian, biar dia datang ke kalian dan minta ajarin ke kalian, dan akhirnya mereka akan jadi teman-teman kalian gitu aja. Mungkin itu aja sih Pak Fauzan. Oke, jadi intinya bagaimana untuk bisa bergaul dengan teman-teman yang lain adalah
tunjukkan prestasimu ya, baik di kelas, di saat perkuliahan ataupun di kegiatan-kegiatan yang lain. Intinya itu ya, Novita. Ya, ada pertanyaan nggak lainnya sebelum ke kakak kelas lain? Ada yang mau bertanya? Silakan. Devon mau sharing? Mana di Devon? Hilang. Kenapa, Pak? Mau sharing apa? Sedikit aja sih ya, Pak. Tadi kan kita ngomongin soal JSDP ya, Pak. Ya, boleh. Walaupun JSDP saya nggak terlalu banyak, tapi menurut saya pandangan soal JSDP itu rada, gimana ya, rada terlalu berat gitu loh kalau buat mahasiswa baru. Sama, saya juga pas awal denger, kalau mau lulus harus 1000. Itu kaget banget, kayak ngelihat jumlah-jumlah buat poin yang masuk ke JSDP aja itu kayaknya dikit-dikit banget gitu loh. Tapi setelah dijalanin, nggak berasa berat kok, Pak. Biasa aja. Lama-lama juga numpuk sendiri, asal cari peluang terus, rajin. Jangan cuman bener-bener ngomong apa ya, kupu-kupu gitu loh. Nggak cari kesempatan. Saya jujur pribadi tuh cukup kupu-kupu, tapi kalau misalkan ada sesuatu kayak kegiatan organisasi atau ada bisa dapat magang, saya ambil, Pak. Tapi kalau misalkan kayak tidak menghasilkan, tidak produktif, itu saya tidak ambil. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa, apalagi mahasiswa baru, coba lebih aktif dan melakukan hal-hal produktif daripada nongkrong-nongkrong nggak jelas. Kan lebih baik melakukan sesuatu yang produktif. Bukan berarti nongkrong itu salah, tapi harus diseimbangi juga untuk melakukan hal-hal produktif lainnya. Kan lumayan JSDP bagus, JSDP tinggi, tapi juga pengalaman tinggi gitu loh, Pak. Gitu aja sih, Pak. Oke, terima kasih, Devon. Sekali lagi, ada yang mau bertanya? Oke, kalau enggak, mungkin 1 atau 2 orang lagi untuk sharing. Tadi ada si mana tadi? Ada Karen? Iya, Pak. Ya. Nah, ini coba kamu sharing dong kegiatanmu apa aja? Kegiatan di kampus ya, Pak? Iya. Ya, di luar boleh juga. Ya, kalau di kampus sih saya cukup aktif di himpunan mahasiswa ilmu komunikasi. Kebetulan saya dari prodi ilmu komunikasi. Saya menjabat 2 periode, nggak menjabat sih, aktif dalam 2 periode himpunan komunikasi. Jadi aktif di organisasi sih, Pak. Saya organisasi prodi. Oh, mungkin ini sih, Pak. Kalau dari tadi kan teman-teman banyak yang nanya terkait JSDP ya. Kemarin tuh sempat ada yang nanya juga sama saya terkait gimana mempertahankan IP. Karena kan salah satu kontrak kita sebagai anak beasiswa ada target IP lah gitu kan, Pak ya. Kalau menurut saya sih sama seperti JSDP tadi, IP itu juga ada minimal IP buat anak beasiswa itu justru sebagai sebagai pembakar semangat kita sih buat terus konsisten belajar dan semangat untuk belajar. Jadi justru sebenarnya perspektif kita yang harus diubah gitu loh, teman-teman mahasiswa baru harusnya semangat gitu loh. Ada minimal IP itu berarti kita insya Allah nanti lulus cum laude nih gitu maksudnya. Harusnya kita perspektifnya diubah, jangan susah banget harus lulus IP segini gitu. Itu sebenarnya jangan deh, karena sebenarnya tadi seperti yang Jihat bilang, kita harus nikmatin prosesnya juga. Dan ternyata menyenangkan kok prosesnya gitu loh. Gitu aja sih, Pak, paling kalau dari saya. Oke. Tadi di awal-awal tadi sempat disebut oleh Pak Edi sama Bu Bias, kamu ikut Coursera lulus berapa kelas ya? Ikut yang sertifikasi Coursera itu? Oh. Dapat berapa kos? Oh iya, saya lulus 5, Pak. Wih. Coba ceritain dong. 5, Pak. Ya, ceritain 5 itu apa aja kursusnya?
Oke, jadi kan Coursera sendiri itu kan salah satu program yang kerja sama UPJ nih Pak. Jadi kita ada beberapa anak UPJ yang bisa dapat tiket free lah belajar di Coursera. Nah, kesempatan itu dalam 1 bulan saya gunakan dengan sebaik mungkin. Kebetulan libur juga, pas libur kemarin. Jadi saya belajar pertamanya cuma 1 Pak mata kuliah yang saya sasar untuk dipelajari karena itu sejalan dengan komunikasi, yaitu Journalism, The Future and You. Itu untuk pengganti mata kuliah saya di Prodi Ilmu Komunikasi sendiri, yaitu jurnalisme online. Nah, kok itu jadi pada saat saya ngerjain kok cepet gitu selesainya. Harusnya kan dalam masa 1 minggu ya, 1 bulan, 1 bulan, terus kok saya selesai gitu dalam masa 1 minggu. Kan sia-sia banget kalau ya udah saya nggak pergunakan nih Coursera-nya, masih ada 3 minggu, sia-sia banget. Terus habis itu saya kebetulan periode ini saya menjadi sekretaris dari Himakom, Himpunan Mahasiswa Komunikasi. Nah, menurut saya, oke, saya harus belajar email nih menurut saya gitu kan, pikir-pikir aja sih, terus kayak ya udah deh cari course tentang email in professional gitu Pak. Jadi saya belajar terus ternyata cepat juga selesainya. Jadi saya belajar lagi gitu Pak. Jadi dalam sebulan, kok udah 5. Sebenarnya nggak ada target sih dari awal saya mau 5 gitu. Cuman ya itu ada peluang ya kita lakukan aja sih gitu sih Pak. Ya, terima kasih. Jadi Coursera itu kursus internasional ya, sertifikat internasional ya. Iya Pak, internasional Pak. Pelajaran yang perlu ditarik selama masih ada kesempatan, hajar terus gitu ya. Hajar terus Pak. Hajar terus. Oke, terima kasih. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ini kakak-kakak seniornya canggih-canggih loh ini. Mumpung terkumpul, ayo kalau mau ditanyakan. Ina mau ditanya ada yang mau ditanya soal kewirausahaan? Ada Pak Hendy nih, Dekan Fakultas Humaniora dan Bisnis dan Ketua Jaya Launchpad. Kalau kamu mau mengembangkan kreativitas usaha-usahamu, proposal bisnis, ada yang mau ditanyakan? Pak Hendy, jadi ada namanya Ina Iskandar, yaitu peraih medali emas lomba proposal bisnis di tingkat SMA, Pak. Lombanya tingkat nasional sih waktu itu, dia meraih medali emas, jadi bisa diaktifkan untuk GCLP itu Pak. Kebetulan prodi akuntansi ya. Bisa Pak Fauzan. Akuntansi. Yang terdekat minggu depan kita implementasi Merdeka Belajar Kewirausahaan dengan Untar tanggal 13 sampai 15 Oktober. Tadi siapa namanya Pak? Maaf. Ina Iskandar. Ya, nanti Ina setelah ini bisa langsung hubungi saya biar saya ikut sertakan ya di dalam event kerjasama dengan Untar. Oh iya, siap Pak. Lalu Ina harus ikut ya, karena sepanjang tahun ini ada 12 event seminar dari JLP, itu lengkap pokoknya semua tentang kewirausahaan, dimulai dari menumbuhkan spirit dan mindset, cara menjual produk, lalu sampai mengurus legalitas pendirian bisnis, lalu bagaimana strategi mendesain logo sendiri, gitu, mengurus ke DJKI tentang merek jasa dan merek produk, ya lalu juga ada belajar dari tips-tips sukses berwirausaha baik dari eksternal ataupun alumni UPJ. Juga sudah banyak yang sukses berwirausaha. Bukan cuma buat Ina, buat yang lain juga harus selalu hadir dan ikutan ya. Karena nanti dari JLP akan share info-info seminar dan eventnya lewat grup email angkatan. Baik, terima kasih Pak Endi. Ada pertanyaan dari Muhanis Ansar, mahasiswa psikologi. Jadi pertanyaannya disampaikan lewat kolom chat. Mohon ingin bertanya kepada kakak-kakak, apa ada tips yang jitu menurut kakak-kakak untuk bisa membalance waktu antara mempertahankan nilai akademik dan berusaha mengumpulkan poin JSTP? Siapa yang mau jawab? Karen barangkali paling relevan tadi.
Iya, Pak. Ya, sebenarnya, sorry. Tadi pertanyaannya membalancekan antara Balance akademik waktu. dan nilai Dan JSDP. JSDP ya, Pak. Ya, itu sebenarnya kuncinya satu sih, Pak. Kuncinya itu di aktif. Karena ketika kita aktif, ya aktif di kelas, ya aktif di luar kelas. Ketika kita aktif di kelas, insya Allah nilai akademik aman. Ketika kita aktif di luar kelas, insya Allah JSDP aman. Itu sih sebenarnya. Jadi memang kita harus, nah kalau tipsnya balance, ya mungkin buat inilah, harus lebih kayak buat to-do list lah. Kayak harus ada rundown lah, ibaratnya ya nggak rundown tertulis juga. Maksudnya kita ada time manajemen waktu yang tepat lah untuk melakukannya. Palingan itu sih kalau tipsnya ya. Tapi kalau apa yang harus kita lakukan ya aktif di kelas dan di luar kelas itu. Itu sih Pak kalau dari saya. Oke, makasih. Ada yang mau nambahkan? Jihad, mau nambah? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Siapa? Perkenalkan, nama saya Marzan Kurniawan. Saya dari Prodi Manajemen. Saya ingin bertanya mengenai poin JSDP, Pak. Itu kalau kita mengikuti kegiatan di luar, contohnya kegiatan yang diselenggarakan oleh PBSI ini, Pak. Itu kira-kira poin JSDP-nya berapa ya, Pak? Oh, kalau berapanya terus terang saya nggak hafal ya. Tapi poin JSDP sendiri ada beberapa level ya kalau kamu kegiatan di luar. Misalnya di kegiatannya tingkat provinsi, tingkat nasional, tingkat internasional, itu nanti beda-beda. Itu tadi si Wildan, itu pernah jadi wasit Liga Mahasiswa ya. Itu dia juga banyak poin JSDP dari situ. Nah, kalau kamu mengikuti kegiatan-kegiatan di tingkat nasional atau mungkin internasional, nanti pasti ada poinnya, cuma terus terang saya enggak. Kamu jadi wasit itu dapat berapa, Rizky? Saya jadi wasit 10 poin, Pak. Berapa? 30 poin. 30 poin. Itu berapa lama? Itu tingkat ini ya, wilayah ya? Iya, tingkat nasional. Tingkat nasional, ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, ada lagi? Pak, saya ingin bertanya. Silakan, Razak. Ya, perkenalkan nama saya Razak Maulana dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya ingin bertanya juga terkait poin JSDP. Kan sebelum masa pandemik, kebetulan saya sudah bekerja sebagai pelatih di salah satu klub. Karena kondisi pandemik sekarang, saya memutuskan buat ngelatih privat gitu, Pak. Jadi ke rumah-rumah anggota. Nah, kalau seperti itu, apakah tetap bisa untuk diklaim JSDP apa enggak, Pak? Bisa. Baik, Nanti mekanismenya kamu nanti mau menghubungi di JSDP ya. Tapi tetap bisa sih. Terima kasih, Pak. Ya. Yuk. Lagi? Bapak, saya mau tanya. Siap, Patricia. Nama saya Patricia Keizi dari Prodi Akuntansi 2020. Jadi saya semasa kemarin dari lulus SMA itu punya kegiatan itu jadi guru private anak-anak SD, tapi tidak di bawah lembaga atau suatu lembaga pendidikan lah istilahnya seperti itu atau bimbel gitu, karena private dari saya untuk orang-orang di sekitar yang saya kenal gitu. Jadi kalau misalkan itu bisa dijadikan jadi poin JSDP atau enggak ya Pak? Bisa, itu sama-sama ngelatih tadi secara personal ya. Dari rumah ke rumah itu bisa. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Ya, yuk yang lain. Tuh, jadi di kolom chat itu sudah ada informasi untuk acara-acara DLP. Nanti bisa dipantau lewat Instagramnya DLP ya. Jadi silakan. Semuanya bisa follow Instagramnya DLP. Oke, satu pertanyaan lagi, silakan. Pak. Ya. Silakan. Semuanya, perkenalkan nama saya Richard Alpeus dari Prodi Sistem Informasi 2020. Ya. Pertanyaan saya, yang pertama Pak, ada nggak keterkaitan antara JSDP sama BK? Nah tadi kan udah dibahas.
Pertama, ada nggak keterkaitan antara ISDP dan IPK? Katakanlah kita mengalami suatu kendala nih. Kita kan nggak tahu dalam belajar kan, tidak mungkin berjalan mulus. Kita memiliki kendala di tengah perjalanan dan mengakibatkan IPK kita turun gitu. Nah, untuk ISDP sendiri yang kita dapat, itu memungkinkan nggak untuk kayak apa, mendobrak gitu Pak, IPK kita? Terima kasih. Oke, secara langsung sebenarnya tidak ada, karena IPK itu adalah penilaian kamu secara akademik, ya. Sedangkan ISDP itu adalah pengembangan pribadimu secara soft skill, jadi secara non-akademik. Jadi itu adalah dua jalur yang berbeda, dan kita pengen dua jalur itu di mahasiswa UPJ sama-sama berkembang di mahasiswa. Jadi artinya tidak bisa misalnya kamu punya poin JSDP terus digunakan untuk menolong nilai akademik. Saya pikir konsepnya tidak begitu, tidak seperti itu. Pak, satu lagi nih. Ya, silakan. Tadi kan udah disinggung sama Ibu Sinta, udah disampaikan. Nah, saya menanggapi nih. Katakanlah kita mengikuti sebuah event, jadi Instagram atau dan lain-lainnya. Nah, kita sudah mendapatkan e-sertifikat. Nah, cara pengklaimannya JSDP itu sendiri bagaimana Pak? Karena tadi belum dibahas kan. Nah, kita juga sebagai mahasiswa baru udah tahu di mahasiswa atau kolaborator tuh udah ada JSDP kan. Tapi kita belum tahu cara penggunaannya bagaimana, mekanismenya bagaimana. Baik, jadi semestinya kemarin harusnya sudah dijelaskan pada saat terima, tapi nggak apa-apa. Kita memang karena sekarang kebetulan aplikasi JSDP-nya juga kita sedang perbaiki, kita upgrade. Nanti setelah selesai upgrade di akhir bulan ini, nanti kita akan lakukan sosialisasi lagi untuk cara bagaimana mengupload, bagaimana klaim nilainya seperti itu ya. Oke. Satu lagi ini ternyata ada si Santos. Santos, kamu mau share pengalaman? Ya Pak, selamat sore kepada Ibu Sinta dan jajaran pimpinan. Selamat sore juga kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman. Apa kabar semuanya? Baik, baik. Baik, Bos. Ya, paling ini sih buat teman-teman kita yang mahasiswa baru angkatan 2020 ingin memotivasi aja. Maksudnya kayak tadi kakak-kakak udah sharing juga semuanya, ketika kalian menjadi mahasiswa baru bukan berarti menjadi beban, tapi menjadi tantangan. Nah, tantangan itu seru teman-teman, maksudnya jangan kalian langsung mikir kuliah itu berat. Nah, sebenarnya kuliah itu santai kalau misalnya kalian mau dari hati, tulus. Kalau kalian jalanin secara santai, pasti sampai lulus pun kalian santai. Terus untuk mencapai IPK tinggi, tentu tidak lupa harus kalian belajar juga. Terus cari-cari channel dengan senior-senior kalian angkatan 2016, 2017, 18, 19. Siapa tahu ada tugas yang sulit. Bahkan juga kalian bisa berkenalan dengan kakak-kakak tingkat kalian dari luar program studi kalian. Terus pesan yang ingin saya sampaikan, pintar di bidang akademik boleh, tapi harus diimbangi juga sama non-akademik, seperti organisasi, terus lomba-lomba, UKM. Kenapa itu harus dilengkapin? Karena ketika kalian nanti sudah lulus dari perkuliahan, itu sangat berguna ketika kalian sudah masuk ke dunia pekerjaan. Mungkin hanya itu aja Pak yang bisa saya sharing, selebihnya mungkin Ana jawab aja Pak. Oke, terima kasih. Jadi Kak Santos ini adalah Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa. Dia juga IPK-nya dari beasiswa ASAK, IPK-nya juga selalu tinggi, jadi tapi tetap aktif di organisasi. Ya, oh ya, di kolom chat juga sudah ada informasi dari Ibu Bias bahwa kalian juga bisa menulis di media digitalnya Prodi Ilkom. Itu silakan dicatat, dicek di kolom chat, itu ada www.kompres.upj.ac.id. Jadi tulisan-tulisan yang dimuat di sini
dapat nilai JSDP juga kan ya Bu Bias ya? Dapat Pak, satu tulisan 40, iya. Oh, satu tulisan 40? Iya. Wah, lumayan gede. Oke, sesi terakhir mungkin ada sharing juga dari Bapak Ibu dosen atau dari Bu DJ, Pak Husen, silakan. Ada yang mau sharing? Bu Bias, silakan langsung, atau Pak Desi? Dari MPH boleh singkat Oh, aja. Bu. Boleh Bu, silakan Bu. Dari tadi saya dengar teman-teman semua sangat concern dengan JSDP ya, seakan JSDP itu adalah sesuatu hal yang sangat mengkhawatirkan. Mengutip dari Jihad dan rekan-rekan teman-teman lain yang sudah menghabiskan waktu lebih dari 1 semester di UPJ, bahwa JSDP itu tidak perlu dikhawatirkan, tetapi rajin aja seperti tadi Karen bilang, yang penting aktif. Nah, di MPH sendiri banyak kesempatan, kayaknya pada saat kalian tur kampus saya juga menjelaskan dan selalu meng-highlight ini ke setiap kelompok, bahwa kami di unit MPH itu memberikan banyak sekali kesempatan teman-teman untuk, misalnya kalau belum pede untuk beraksi di luar universitas, kalian bisa beraksi dengan bergabung dengan kontributor yang saya tuliskan di kolom chat. Kita tim humas sepanjang tahun harus merilis berbagai macam artikel dan siaran pers, bahkan media partner kita punya kesempatan 1 bulan 1 kali harus ada siaran pers, harus ada artikel yang kita keluarkan. Nah, itu jadi kesempatan bagi teman-teman yang senang menulis. Itu bisa bergabung dengan kita dengan ini. Atau karena kita sekarang sangat aktif menghidupkan sosial media UPJ, teman-teman juga bisa bergabung untuk menjadi konten kreator di unit kami di MPH. Jadi banyak kali kesempatan, tapi walaupun saya bukan mahasiswa UPJ, saya juga tidak kuliah di UPJ, lulusannya karena saya generasi yang udah lama, hanya bekerja di sini saja. Saya melihat bahwa JSDP itu sebenarnya bukan hal yang menakutkan, mengkhawatirkan kalau kalian menjalaninya dengan disiplin. Nah, kayaknya ini perlu sesi khusus nih sama Pak Aris ya, Pak Supri. Yanto, khusus untuk rekan-rekan mahasiswa terutama yang beasiswa, karena pasti ada kekhawatiran yang besar antara tadi seperti Richard bilang, menjaga IPK yang harus 3,0 minimal untuk yang non-akademik, yang akademik kayak Jevon harus 3,5 ya Jevon ya, itu dengan mengkoleksi poin JSDP. Jadi banyak kesempatan. Bagi teman-teman yang belum pede beraksi di luar, bisa di internal UPJ itu banyak sekali kesempatan. Salah satunya dan tadi juga Bu Bia sudah sampaikan, KOM punya website yang selalu merilis berita-berita terkini. Jadi ada online news platform yang dikelola oleh KOM. Kalian juga bisa jadi kontributor di sana selain di tim humasnya UPJ melalui tim humas di unit MPH. Itu dari saya, dan banyak kegiatan lain, nggak cuma itu saja. Harus rajin-rajin main ke MPH. Gitu ya. Gitu Pak Fauzan. Hai, terima kasih Bu DJ. Karena waktu juga, jadi sharing dari Bu DJ tadi menutup perjumpaan kita. Oh iya. Itu tadi kolom chat dikasih tahu kalau misalnya kita nulis itu nanti dapat poin JSDP. Kira-kira itu nulisnya boleh apa aja atau ada tema tertentu untuk nulis di situ? Bu Bias, silakan. Oke, ada tema-tema tertentu ya. Kamu bisa lihat, buka websitenya Kompes. Nanti di sana ada rubrik-rubriknya sendiri. Ada rubrik travel, ada tutorial, ada hot news, hot issue, dan lain sebagainya. Kamu bisa lihat dulu contoh-contoh di sana seperti apa, nanti baru kamu bisa mulai nulis. Gitu. Oke, makasih Bu Bias. Cukup ya, Ayunda? Ya, Pak. Oke. Untuk selanjutnya, Mbak Eka, sesi
selanjutnya kita akan mengadakan sesi foto bersama, Bapak. Oke, silakan. Kalau begitu mungkin semuanya harus on cam ya. Kita foto bersama. Mbak Mega mohon dibantu. Oke, ini ada tangkapan 4 layar. Minta tolong jempolnya diangkat ya, biar kelihatan bukan foto. Oke, 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Jempolnya harus terus angkat kan, nggak Ya, tahu. angkat terus. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah Mbak Eka. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa, Bapak, Ibu atas sharingnya. Semoga jawaban dari Bapak, Ibu, dan kakak-kakak tingkat dapat membantu dan membuat teman-teman mahasiswa terus semangat dalam mengejar. Demikian acara penyambutan mahasiswa beasiswa 2020 di Universitas Pembangunan Jaya. Harapan dan doa kami semoga mahasiswa senantiasa semangat untuk terus berkuliah dan terus menciptakan prestasi demi memajukan Universitas Pembangunan Jaya tercinta.